Udah nih? Udah. Oke, kembali lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena saya HI. On the weekend. Tidak live. Masih sariawan. Aduh, satu banget. Iya, anjing, udah sariawan sendiri. Bang Abdel nggak balik-balik nih. Katanya Bang Abdel mau menetap di Madinah. Jadi YouTuber Arab. Banyak tau ya, yang orang Indonesia di Arab kan jadi YouTuber banyak. Aman Mulyana terkenal tuh. Katanya Bang Abdel di sana mau nyusulin Rifki Mulyana. di Mesir. Jadi mau tinggal di sana aja. Gimana kalau gitu gimana? Ini Kita ngikut. emang lu diajak. Ini hari ini on the weekend saya tidak sendiri tentu saja karena sudah ada tamu yang datang seperti biasa di on the weekend. Silakan di kamera ini master dulu atau kamera cover. Ya boleh. Wis. Pas buka nggak ada yang tahu juga Siapa ya? Siapa ini? Atau bagusan ditutup aja bang. Yaudah Kling, tepuk tangan. Halo guys. Sorry ya Ling, lu datang pas lagi nggak ada Bang Abdel. Ya nggak apa-apa. Jadi gua Kalau ada, gue nggak ada duduknya bang. ada. Oh, ada di siapa? Kalau ada tamu 21. 21 di sini. sofa ya, ya. Iya, lu yang di sofa 2. Sofa 2 ya. Iya. Iya, Bang Abdel pas lagi umroh. Lagi umroh, Jadi lu iya. pendapatan gue. Nggak apa-apa. Serep. Nggak apa-apa. ya? Karena gue sama Cing Abdel udah 2 kali ngobrol. Wancanda. Wawancara. Kalau udah Oh. ketiga kali bingung ngobrolin apaan. Iya bener Nanti. juga ya. Masih jualan bawang? Masih. Gitu doang nanti. Tapi lu masih jualan bawang? Masih. Oh, iya. Sama aja ya. Gua salah satu pembeli. Bener. Iya. Ya kan, Pembeli ya? rutin. Pembeli rutin. Terakhir kayaknya awal tahun kali ya. Masih gue beli 2 belum habis. Masih sisa 1 lagi. Pak gue udah bawain nih bang buat lo. Oh iya. Wes, ini tapi serius enak bawang recommended. Enak banget. Enak banget, Enak bener. banget. Kadoin. Gue sebagai pembeli customer yang memang bayar gitu, memang beli, ini enak. Gue Enak udah banget. repeat order beberapa kali. Betul. Sering banget loh, sering banget. Iya, sampai yang waktu awal-awal gue beli itu dulu tuh, kan gue di rumah terus kan ada abang ipar gue, dia sampai nanya, ini beli di mana, Mas? Sampai akhirnya gue beli lagi waktu itu untuk dia. Oke, gokil. Emang untuk disimpan di dia. Gitu. Kita goreng pakai minyak zaitun ya? Di marinasi pakai minyak zaitun. Terus dia ada rasa apa daun jeruk ya? Daun jeruknya. Ada itu yang beda tuh ada rasa daun jeruknya. Jadi bukan sekedar bawang goreng doang, Mm-mm. tapi ada rasa daun jeruknya. Itu dia yang bikin spesial. Bawang gorengnya Ical udah bangkrut. Emang iya? Iya, udah nggak jualan lagi dia. Serius? Udah ya, seinget gue udah nggak ada saingannya. Bawang Jadi- recommended berdiri sendiri Jadi sekarang. mending kayak lu yang nggak perlu rame, yang penting nggak usah- steady. Steady. Karena Nggak usah bisnis itu kan viral-viral benar. banget. Bisnis itu kan maraton, Maraton. bukan sprint. Jadi Betul. pelan-pelan ngadep depan dong tulisannya. Oh iya, dong. sorry. Nah, Nah, ini. Gitu. Lu emang suka masak kayak gimana sih gue sebenarnya? suka banget masak. Terus Gue tuh sering banget masak. Gue kemarin lebaran yang masak rendang di rumah. Gue itu gue. gak serius. Seriusan. Sampai hari hore pesan. Hari pesen Untuk berapa orang? Gue kemarin bikin. Tunggu sebentar. Bisa nggak berdiri situ nggak? Walaupun nggak kelihatan di penonton tapi ganggu. Ada bayangan lu di sini, gua ganggu. Sorry. Lumayan nggak? Sorry Mas. Ntar gua acak-acak gua beresin lagi nih. Buang-buang. Rajin banget Sia-sia ya. lo buang-buang waktu. Jadi boleh tadi ya? Iya. Boleh. Kemarin. Buat berapa orang masak? Kemarin masak 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Terus. Oh, 3 kilo lengkuas ya katanya. Enggak ya? 3 kilo kan. 3 kilonya. Ganggu. Beneran ganggu ya Mas Dion, ternyata. ganggu Mas Dion. Bisa nggak? Dagingnya cuma 2 potong jadi jok. Iya. Udah dapetnya daging. Emang dia mau makan rendang lengkuas. Jadi Banyak yang kecewa ya? Pas kegigit daging dibuang. Ya kok empuk. Kok daging kok khas dalam nih, padahal pengennya lengkuas. Nanti lama-lama dapetnya daging. Iya, bisa nggak diam dulu Mas? Saya lagi kan ada. Bangku aja tuh kasih bangku. Iya. juga. Ambil sofa dulu ya, sofa. Hah? Sofa Iya, satu dulu. satu tolong. Mas Iman tolong. Ada ya, Masih mah 30. Mas Iman lain juga belum balik dari Cilacap. Katanya dia nggak balik ya? Dia tipe-tipe pekerja yang tidak balik ya dari Lebaran ya? Kayaknya nih. Tapi tipe yang ngajak temen malah. Oh iya ya, tadi bawa temen nelayan banyak di sini. Jadi pelabuhan kita di sini. Nelayan. Oke lanjut. Lu masak rendang. Rendang 3 kilo. Hah, enak nggak tapi? Harry Hore, menurut Harry Hore, rendang gue tuh rendang paling enak yang dia pernah makan. Sumpah. Pagi sore kalah.
Enggak, Dia belum pernah makan pagi sore, belum pernah ya. Kalau gue ngerasa rendang gue satu-satunya kalah sama rendang pagi sore doang. Bagi lu. Bagi gue. Oh. Sama rendang nenek gue, sama rendang saudara gue, sama rendang mama gue, banyak juga ternyata. Enggak, tapi kalau gue ngerasa rendang pagi sore yang lebih enak dari Lu rendang tipe gua. rendang yang hitam, Yang hitam. yang pakai kelapa, yang Iya. ya kan? Yang hitam banget. dimasaknya lumayan 4 jam, 5 jam. Yang agak keras jadi dagingnya kan? Bukan. Kan ada yang lama tuh yang hitam banget, jadi nggak seempuk yang agak coklat, tau nggak lo? Oh iya, karena kalau masih coklat tuh disebutnya kaleo. Kaleo, iya Ah. katanya. Jadi kalau Oh. emang yang udah gelap emang dagingnya sih sebenarnya nggak keras-keras banget, malah jadi tetap gampang Iya, dimakannya. iya. Oh, Gitu itu yang sih. berarti orang tipe yang Yang hitam kayak itu gitu, ya? betul. Berarti Gokil kawan banget banget gua. kalau hitam punyanya keling. Wah, Wah, karena begini dia. lu rasis lu rasis berarti lu. Rasis parah. Ya mentang-mentang namanya dia Yuda keling terus jadi rendang juga keling. Betul. Kan nggak semua. Kalau coklat nggak pas dong. Nggak pas. Iya benar juga sih. Atau nggak dia jadi Yuda Kaleo. Kalau coklat. Lawak mulu melon, heran gua. Itu, jadi gue lumayan suka masak, Bang. Dari dulu. Dari dulu gue tuh suka eksperimen masak lah. Dulu sempat cerita juga ke Cing Abdel. Gue masak gulai tapi santannya gue ganti pakai susu kedelai. Karena Iya? buat gue susu kedelai tuh mirip kayak santan. Gue cobain Oh. aja biar beda lah. Karena kalau pakai cara yang normal pasti kalah lah sama gulainya pagi sore. Gue pakai Oh. lah susu kedelai. Ternyata jadi nggak bisa dimakan. Anjing, nggak enak. Nggak enak. Jadi gue banyak tahu apa-apa yang kalau ditambahin jadi nggak masuk. Iya. Misal masak rendang pakai kluwek yang Keluak buat rawon. rawon. Itu Iya. nggak masuk juga tuh, Bang. Ya kan emang itulah kenapa rendang nggak pakai keluak. Iya, gue Kenapa pakai lu ini cobain? tuh. Gue sering combine yang gue rasa. Oh, kemarin gue bikin rendang keju. Jadi gue bikin 2 versi. Kemarin rendang biasa sama rendang keju. Nggak, gue ngebayangin aja udah nggak mau. Ih. Gimana keju diapain? Jadi Mozzarella. enggak. Jadi niat gue tuh makan rendang tapi creamy, Bang. Kayak makan mac and cheese. Oke. Gua jadi pertama gue pakai 2 cara. Satu, kejunya gue parut. Itu enak, Bang. Ternyata lu makan rendang pakai keju parut enak. Jadi terpisah rendang udah jadi nih. Iya. Di atasnya pakai keju Keju parut. parut itu enak. Yang kedua, gue nggak pengen marut mulu kan. Jadi kejunya gue masukin ke kuah rendang. Gue masak bareng. Sayangnya bumbu rendang itu terlalu kuat rasanya. Jadi rasa kejunya kalah. Padahal kalau kejunya 2 Kuat. kuintal tuh. Mungkin lebih berasa tuh. Nggak, Gue tapi- kejunya kurang banyak. Tapi enak menurut lo? Buat gue enak. Gue kalau pakai keju parut ya, Iya. itu salah gue kemarin kejunya yang cheddar. Gue rasa kalau kejunya itu Emang parmesan, keju parut. Oh parmesan. parmesan Iya, jauh iya. lebih enak kan. Parmesan lebih asin ya. Iya. Itu lebih masuk. Yang kayak biasa buat spaghetti kan atasnya itu kan. Iya, yang di kalau itu. cheddar tuh kurang masuk. Tapi gue tahu ini kayaknya bisa enak gitu. Oh. Ini mati nih. Gitu tuh. Gue Itu tuh. bikin rendang keju. Lu cultural appropriation lo. Lu bisa diserang. Kesini dong. Coba tunggu ya, link ya. Yoi. Sorry nih. Melon nih emang. Oh, Lon. Nah, Gerakin tangannya, Lon. Gerakin, Lon, tangan, Lon. Sis. Nggak dilihat, percuma, nggak masuk kamera, percuma. Ih, nggak nyala monitornya. nah, Nah, itu dia. dah. Suruh keluar dong. Suruh keluar. Ntar gua acak-acak gua beresin ya. Oke. Tapi gua kebayangin keju sama rendang enggak sih? masuk, Bang. Kayak sebenarnya lu makan bubur pakai keju pernah nggak? Pernah? Masuk nggak? Masuk. Menurut gue sih masuk-masuk aja, Iya. cuman tidak masuk selera gue. Gitu. Nah, Maksudnya itu. bisa dimakan, Bisa dimakan. tapi enggak deh kayaknya. Nah, gitu. nah kalau bubur itu kan basic rasanya datar ya. Ya, Keju kan yang bikin asinnya. asin ya. Nah, kalau rendang kan dasarnya udah kuat. Nah, keju tuh buat gua buat nambahin sisi creamy-nya niatnya. Tapi masih belum berhasil. Ada orang yang nyobain nggak di keluarga lu? Gua Yang doang pakai sih. keju. Ya, biar gue tahu enak nggak menurut mereka. Enggak, yang itu nggak ada yang mau cobain, Bang, karena menurut mereka aneh. Jadi gua tuh bikin 2 versi. Jadi yang udah jadi terus habis itu yang gue kejuin. Yang makan yang keju gua doang. Nggak, emang aneh. Karena mau dicampur, misalnya mau campur pakai apa? Pakai nasi, pakai lontong, aneh lah. Enak, cobain nih. Ntar lu beli rendang pagi sore, lu Parut kasih keju. keju parmesan. kalau parmesan gua. ya? Iya, kalau gua. Enak pasti. Itu resep yang gue bikin sendiri. Gue udah pernah bikin rendang yang beda juga. Ini
menurut Ai yang istrinya Pras Iya. Teguh yang orang Padang, enak banget. Apa? Rendang bakar. Jadi gimana rendang bakar tuh? Rendang udah jadi, Ya. gua bungkus pakai daun pisang, Ya. gua bungkus aluminium foil, Oke. gua bakar. Oke. Jadinya dagingnya Jadinya daging rendang tapi ada smoky. Smoke ya. Itu ada. enak banget, itu enak banget. Cuma bikinnya capek banget. Karena Iya. bikin rendang udah lama. Lama, ya. Bakarnya lama lagi. Jadi pegel banget gua. Berarti bumbunya jadi kering. Bumbunya dagingnya doang ya yang Enggak, dibakar. ada sama kasih bumbunya juga. Kan kalau dibakar kan nggak benar-benar kering kan. Kita taruh di wadah, ada Iya, daun iya. Oh, pisang, iya, ada iya, aluminium iya. foilnya. Juicy ya. Bukan juicy, jadi smoky banget. Iya, iya. Kan iya. daging tuh kalau dibakar enak ya? Enak ya. Kayak itu. makan brisket lah. Benar, Iya itu kan, kayak ada gitu. Smoky-nya. Itu gue bikin rendang bakar. Itu gue cari dimanapun belum ada tuh. Itu bisa gue patenin tuh sebelum dipatenin sama Ramon Papana. Waduh, kenapa dia tiba-tiba randang Iya, ya? Baimong yang mau patenin. Oh, Baimong. Mau patenin duluan. Itu, gue bikin rendang bakar. Tapi lebaran kemarin nggak lu bikin tuh? Karena capek bungkusin, Oh, iya sih, ya. bakarnya dia keju aja lah. Nggak. Rendang nanas kagak masuk. Enggak, itu dagingnya lu ganti nanas. Enggak, Tambahin nanas. tambahin nanas. Karena gue suka nanas. Gue tuh masak apapun gue campur nanas. Ini kurang Kalau masuk. ditungguin lama tapi dan nanasnya hilang ya. Udah nggak ada nanas lagi jadi Nggak- adem. Nggak, itu aneh sih. Sama ini bang, Nggak, gue denger rendang bakar masih oke lah bisa kayaknya. Kayak yang gitu. enak banget ternyata ini sambal matah pakai nanas. Ah, Sambal matah tau kan yang Tahu, bawang-bawang. bawang mentah itu kan? Iya. Dicampur nanas makin enak. potongan nanas gitu. Iya, itu makin enak. Jadi kayak asam, ada asam manis. Ada asam, ada pedes tapi manis dari nanasnya muncul. Oh. Itu dia. Itu tips yang bisa lu pakai di rumah buat masak-masak. Campurkan nanas ke apapun. Orang kan ada beberapa sekte yang bilang nanas di pizza aja nggak Gak appropriate. masuk, padahal Nggak enak masuk. banget buat gua. Menurut gue juga enak-enak Enak aja. banget. Gue nggak ada masalah nanas Burger di pakai nanas enak banget. Iya, Itu. gue nggak ada masalah kalau itu Itu sebenarnya. parah. Sambal matah kasih nanas mantap. Nanas masukin ke rendang jangan. Karena nanasnya jadi nggak ada rasa, Bang. Oh. Kalah sama rasa rendang. Sama bumbunya ya. Bumbunya terlalu kuat jadi Iya, bingung benar, gue benar, diapain nih. benar. Keju masih belum berhasil. Gue Iya, masih iya. belum nemu ide apa lagi sih. Nanas dibikin gorengan aja enak. Ada kan? Iya, enak Gorengan banget. nanas kan? Iya, dibanding Ada. pisang goreng mending enakan nanas goreng. Bener, sama nangka. Nangka goreng juga lebih enak. Oh iya, menurut benar. gua. Ada. Nangka. Cempedak. Cempedak ya? Iya. Keripik itu lebih keripik. Enggak, ada gorengan. Ada gorengan nangka. Tepung. Iya, Pakai tepung. kayak pisang goreng. Bu Rudi tuh di Surabaya punya dia gorengan nangka. Itu Atau enak yang menurut gua. Bu Nani. Bu Nani juga punya. kan ada anaknya. Ah, nangka ada juga. Ada nangkanya juga. Cempedak kan? namanya cempedak. Cempedak ya? Iya. Iya, enak menurut gua tuh Iya, enak. Lebih enak dari pisang. Gua setuju. Nanas yang paling enak tapi. Nanas juga enak, gua pernah nyoba Iya. gorengan nanas. Karena Itu enak. dia secara tekstur nggak terlalu lembek kayak pisang, masih ada kayak Oh iya, kerasnya juga. ada ngelawannya dikit lah ya. Ah, Iya, iya, betul. benar. Tapi gue lupa, Pak Rahman. Apa? Sebagai tamu kita belum nanya, Nah, iya. sebagai acara internasional, belum nanya apa pengalaman internasional lu, Klik. pengalaman internasional gua. Sorry nih, gue lupa nanya harusnya di awal tadi, gue lupa. Pengalaman internasional. Pengalaman internasional. BI dan BI. Oh gua bang, 2021 harusnya gua diajak ke Bursa Efek Amerika. Dari Bursa Efek Indonesia. Ngapain? Jadi tahun 2021 gua tuh ikut influencer inkubatornya Bursa Efek Indonesia. Oke. Dan di tahun-tahun sebelumnya yang menang itu diajak ke Bursa Efek luar negeri. Iya. Kayak ke Jepang, Korea kayak gitu. Nah di 2021 gua ikutan diajak, terus gue menang juara 1. Menang tuh ngapain emang dalamnya? Di Jadi dalam kita tuh disuruh inkubator bikin itu? disuruh bikin edukasi tentang investasi, suruh bikin kelas investasi. Nah, gue lumayan banyak lah yang ikut kelas pertama kalau nggak salah 500 sekian, kelas 2 200 sekian lah. Jadi totalnya tuh 700 di antara 20 yang inkubator itu gue yang paling banyak dan secara edukasi di sosmed gue juga paling impresinya paling bagus lah karena yang dilihat selain isi kelasnya sama engagement Iya, sosmednya iya, iya. juga. Oh. Gua mundur mobil lu ntar ya. Ada Abdul. Oh iya. Kenapa dimundurin mobil gua kalau ada Abdur? Mau ditabrak kali ya sama Abdul. Kan udah pas di situ gua. Oh Abdur iya bisa- benar kan di belakang situ pagar ya? Iya, lu parkir di mana? Belakang mobil gua? Enggak, belakangnya lagi, enggak nutupin pagar. Ah, belakangnya lagi. Ini kan mobil lu nih bang. Iya. Kan sini ada pagar nih, gue munduran lagi. Oh di rumah orang. Rumah orang justru. Oh emang malah nggak boleh ya? Ya, mobil gue jangan-jangan udah dipindahin nih. Kan nggak ada pagar di situ, Ling. Ada pagar kecil, ada pagar kecil. Oh. Nah, sono tuh. Tapi si Rahman nggak bilangin dia. Iya.
Ngaco tuh orang. Ngaco sih itu orang emang. Ya, Kita ngomongin Rahman gimana? Udah pergi, orangnya udah pergi kan, kita omongin gimana? Oh, tapi kan lu udah sebelumnya follower lu udah lumayan. Nah, enggak, tapi kan yang ikut gede-gede, Bang. Oh iya? Siapa aja yang ikut? Nih, tahun sebelumnya lah ya, Ambrazing tuh salah satunya. Dia ikutan itu? Influencer, bukan ikutan, diajak. Oh, diajak, oke. Jadi ada tahun sebelumnya lagi ada Analisa Widianingrum. Pokoknya siapa tuh dia? Psikolog. Oke. Psikolog yang lumayan gede lah di Instagram. Jadi yang diajak tuh emang sosial media influencer buat ngedukasi ke followersnya gimana caranya investasi yang benar. Dan dari semuanya itu targetnya tuh beda-beda. Kalau gua target followers gua 200.000, target minimalnya segini. Kalau yang 50.000 target minimalnya segini. Jadi jadi nggak mentang-mentang followersnya paling banyak pasti menang, nggak gitu. Bahannya dikasih dari mereka yang harus diedukasi tentang ini. Kita dikasih kelas pelatihan tapi bikinnya itu sesuai kita sendiri. Bahasanya bahasa sendiri lah. Nah, gue diajak itu, menang lah, gue juara 1. Harusnya setiap tahun yang juara 1 tuh diajak ke bursa efek luar. Lu ke US? Gue ke US, tahun gue tuh. Cuma 2021 kasus COVID masih tinggi. Akhirnya duitnya, hadiahnya diduitin. Dicairin jadi duit, dikasih ke gua. Jadi dapetnya duit. Padahal kalau ke luar negeri pengennya di luar negeri aja di gua gitu. Iya, mending gitu ya. Ya karena kan katanya kalau ke US secara visa dan lain-lain kan susah ya. Ribet ya. Jadi kan kalau gua diajak sama bursa efek. Iya, bener. Kesana petantang-petenteng gua. Dan lu mewakili Indonesia lagi. Bener. Gua ketemu sama dubes. Iya. Gua jadi saksi nikahnya Terry Putri, bisa tuh gua. Ada loh. Harusnya berapa lama ke sana? Harusnya berapa? Mungkin 1 minggu atau 10 hari mungkin, nggak tahu juga sih berapa lamanya, nggak diomongin. Tapi kok menurut lu setelah diduitin tetap worth it nggak? Atau? Tetep lah. Tetap oke? Duitnya banyak juga soalnya. Cuma kalau... Berarti harusnya nggak ada hadiah duit? Harusnya ada. Kayaknya hadiah duitnya buat pegangan deh di sana. Untuk uang saku di sana. Iya, uang kan kesana nggak sendirian, Bang. Ada sama beberapa dikasih uang saku mungkin ya. Iya. Cuma ya jadinya tiket perjalanan dan lain-lain semuanya diuangi. Ya iyalah, nggak sendirian, masa lu sendirian lagi. Kok sendirian gue juga bingung juga. Permisi. Ke bursa efek Amerika. Iya. Itu harusnya itu gue. Iya. Tapi ternyata COVID-nya masih tinggi jadi nggak bisa. Jadi lu ini pengalaman hampir internasional. Pengalaman hampir internasional. Dan bukan dunia komedi lagi, keuangan. Padahal kalau lu bener ke sana, lu sangat internasional. Sangat internasional. Ke bursa efek Amerika. Gokil banget. Keren. Kalau investasi gini lu sejak kapan mendalami? Nggak cuma ini lah, gara-gara pandemi, gara-gara COVID. Oh, lu termasuk investor COVID juga? Investor COVID. Jadi waktu awal COVID kan rame batu di sosmed yang soal investasi. Iya. Karena gue anaknya terlalu ikut-ikutan ya, apa yang lagi rame gue pasti ikutan. Iya. Gue ikutan investasi juga. Karena gue ingat waktu kita syuting Asia Man, gue sempet nanya ke lu kan? Iya. Itu kan Asia Man yang kedua kan? Oh iya, setelah pandemi. Setelah pandemi. Setelah break. Bener. Yang sebelumnya kan gue belum ngomongin investasi sama sekali. Bener. Iya, itu pas kita di Fatmawati, Lotte Fatmawati. Iya. Yang kita di syuting di situ kan lokasinya. Iya, yang di situ. Fatmawati, iya. Bukan yang di Tebetnya kan? Bukan, yang Tebet udah selesai. Yang di Kuningan. Kuningan udah selesai. Iya, Kuningan udah selesai itu. Break berapa bulan tuh ya? Lama banget ya. 6 bulan ada kali? Iya, itu padahal Oktober. Padahal sebenarnya sisa 3-4 hari doang kan aslinya. Itu gila sih. Itu COVID tidak terlupakan karena itu pas lagi Asia Man terus kepotong. Waktu itu kan krunya udah bilang udah lanjut aja. Iya, karena pas udah mulai ada COVID nih terus kita gimana nih? Masih lanjut. Sampai akhirnya siapa istrinya siapa? Si Aurel katanya nggak diizinin sama bapaknya untuk syuting. Akhirnya kita akhirnya keputusan dari ini bersama PH udah. Kemudian pas banget PPKM kan, akhirnya pas kita tuh break hari Sabtu, seinget gua Seninnya PPKM pertama. Iya, benar itu tuh. Itu. Mas bisa keluar dulu nggak, Mas? Jangan ganggu dulu, bisa nggak keluar? Kan nggak masuk kamera. Lagi kerja, tapi kan berisik. Kenceng banget nih ngomongnya. Iya, berisik. Oh, sorry. Berisik, tutup. Ada Mamat datang. So Sorry. eksklusif banget nih ini. Ini Mamat lagi datang, sorry ya para delegasi ini ganggu. Mat, keluar Mat. Kacau nih studio ini nih. Kacau. Gimana sih syutingnya? Gak ada tuan rumah kacau. Iya, nggak ada Bang Abdul, kacau nih. Badan nggak ada etikanya semuanya. Iya, berantakan ya. Ini tayang apa nggak nih Pak Dion yang bener nih?
syuting ini nggak tayang lagi. Tapi lu dalamin banget ya? Maksudnya, gua nih ya, gua pribadi, gua dari lama udah tahu reksadana. Nyoba-nyoba dari 2000 berapa ya? 15 kali ya, apa 16. Pas pandemi itu gua baru nyobain saham. Nah, tapi ya udah gitu aja, baca-baca dikit udah gitu. Nggak sampai kayaknya kalau gua lihat anjing gua bahkan nggak ngerti yang lu omongin, Ling. Karena ini Bang, gua tuh nemu ramenya. Jadi waktu gua kontenin di sosmed rame, akhirnya gua terusin biar gua dapet endorse dari produk-produk keuangan. Investasi, iya. Keuangan. Dan waktu gua ikutin ternyata yang kenal gua malah makin banyak. Berarti yang pertama kali lu kontenin apa? Kan lu masih baru belajar juga nih. Pertama kali tentang nyangkut. Jadi kan gue saham nih ya. Saham. Jadi kan gue ngikut-ngikut beli saham. Iya. Awal-awal beli itu untung terus gue. Karena lu tipenya yang trader nih ya? Iya. Apa enggak, karena gue belinya waktu itu di saat jatuh-jatuhnya. Iya. April atau Mei lah. Tapi maksudnya lu tipe yang langsung jual lagi? Apa iya, langsung jual lagi. Emang pengen nyari untungnya aja itu? Oke. Gue beli, jual, untung terus sih. Gue bilang, gampang banget nih nyari duit nih. Sampai akhirnya di bulan September atau Oktober, kan pasar sahamnya udah balik lagi normal. Yeah. Nah, gua beli ngasal itu udah nggak lagi bikin untung, malah bikin rugi. Waktu bikin rugi, akhirnya gua baru mikir nih, gua apain nih ya? Ini udah rugi duit nih. Yeah. Gua lihat di sosmed banyak influencer yang kalau ngomongin saham langsung untung, ngomongin saham langsung untung. Yeah. Oh, gua ada beli saham malah rugi nih, gua kontenin lah gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara gua nyangkut itu dikenalnya. Dan orang kan lebih seneng ngetawain orang lain. Bener. Ya. Jadi banyak banget tuh yang tahu gua dari dunia keuangan, nggak tahu gue stand up malah gitu. Iya. Jadi gue nemu pasar di sana lah. Akhirnya gue ya udah lumayan ikut dalemin karena dapat endorse-nya juga. Terus kenal sama banyak orang keuangan. Dan lu jadinya tertarik beneran? Iya, tertarik beneran. Terus waktu kemarin bikin show juga, yang datang tuh masa aneh banget nih Bang. Kayaknya 90% yang datang ke show gue yang pertama di Jegal Semesta itu Cina Bang. Oh iya? Iya, kaget gak lu? Padahal ini bukan Ko Ernest nih. Iya, benar. Orang-orang keuangan semua. Jadi kayak kenapa gue makin mendalami karena ya gue punya pembeda di antara komik lain sih. Iya, benar. Dan lu pembeda di antara praktisi investasi lain. Karena praktisi lain pinter Bang. Iya, nggak lucu. Nggak lucu, bener. Gue tuh ya udah kadang gue tuh paling seneng kalau di acara keuangan gitu tuh Bang. Kalau ada beberapa praktisi ada gue, jadi gue cuma ngejokesnya aja, settingnya aja. Kalau gue diundang sendirian ngomong keuangan masih takut gue. Iya. Gue ngomong apa nih yang biar kelihatan pinter nih. Jadi lu nggak di stand up, nggak di keuangan, lu self deprecating ya? Iya kan? Bener. Iya. Kayaknya dalam hidup selalu self deprecating deh gue. Iya, kayaknya jadinya gitu ya. Jadi rezekinya gitu. dari situ terus ya. Betul. Unik juga. Berarti lu awalnya bukan emang yang ngulik dan berminat ya, karena emang bisa dikontenin, bisa itu aja. Bener, karena pertama kali nonton videonya Bang Radit yang dia bisa pensiun di umur 35 ya kalau nggak salah. Itu di Desember 2019. Pertama kali nonton tuh gue ngerasa, jing mah Bang Radit mah emang pinter. Iya. Gak mungkin lah gue bisa toh. Juga kayaknya gue nggak kaya amat, kayaknya nggak bisa. Gue tuh nggak tahu itu. Pas pandemi, gue baru sadar ternyata, gue bukan baru sadar, gue baru tahu ternyata buat investasi tuh nggak perlu kaya banget. Ya mulai dari, kalau gue waktu itu pertama tuh 5 juta tuh bisa gitu. Jadi gue mulai ikutan. Nah teman-teman gue juga yang gue tahu bego-bego juga, kok udah mulai investasi juga nih. Jadi gue ngerasa ada temennya lah gitu. Iya. Karena gue inget dulu tuh sebelum zaman aplikasi, ke bank gue buat buka reksadana. Benar. Commonwealth dulu. Iya, gue diceritain itu tuh. Iya, terus mau buka reksadana, ini. Terus gue juga ngobrol sama teman, banknya apa ya? Karena bukan bank yang biasa kita pakai kan. Iya. Walaupun bank kita bisa juga sebenarnya ya. Dan katanya dulu tuh kalau mau investasi saham aja minimal depositnya 50 juta. Buat di tahun 2012 ke bawah kalau nggak salah. Sekarang kan 100.000 udah bisa bikin gitu. Iya. Dan pakai aplikasi, enggak ya? Nggak ada iklannya? Nggak ada. Boleh aja sih kalau mau iklannya, siapa tahu masuk. Gitu. Iya. Tapi emang menarik sih, karena lu lihat kan lu merasa kayak anjing beli BCA, beli Indofood, ICBC, ya kan? Itu gua awal-awal itu tuh Bang. Cuma menurut gua, ya beli yang gini-gini sih untungnya lama. Ini udah terlalu ini, gue cari lah yang pergerakannya gini-gini. Iya. Nah itu tuh gue nggak bisa tuh, gue cuma yang aman-aman aja lah gue.
Sini bang, titip dana ke gua aja. Enggak, bercanda. Iya. Titip dana soalnya ada hukumnya nggak boleh. Oh iya. Harus punya sertifikasi. Oh, kan kayak apa sih manajer investasi gitu ya? Iya, harus kan ada WPPE kalau nggak salah. Sebenarnya reksadana tuh gitu kan. Duit lu tuh diatur sama Iya, tapi sama perusahaan kan. Iya, dimasukin ke pos-pos mananya Benar, kan. betul ya. Jadi uang kita dibantu kelolain sama yang lebih ngerti lah. Iya, kalau saham kan lu langsung Kita sendiri. pilih mau taruh mana nih. Betul. Iya. Walaupun reksadana juga ada macam-macamnya lagi tuh kan yang Iya, pasar ada uang. Pasar uang, obligasi. pendatapan tetap, Iya. reksadana saham sama reksadana campuran. Iya, Itu. yang gitu-gitu tuh. Itu tuh yang agak-agak ribet tuh dulu nggak? Pusing nih maksudnya. Atau paling enak ini sebenarnya bang, obligasi negara. Iya, yang ori. Yang lu iklanin di Instagram. Iya, gue punya tuh ori tuh beli. Ori yang 2 yang 11. 012 atau 012? 0 yang setahun lalu, 2 tahun lalu, 012 kalau nggak salah. Coba Iya, gua kayaknya lihat. itu. Ya itu gue ngeliat lu ngiklanin itu, gue bilang, temenku kagak tahu Instagram gue atau gimana ya? Kenapa gue yang diajak ya? Gue nggak diajak. Oh iya tuh promo ori waktu itu gue. Promo ori ya. Gue beli berarti ori yang tunggu mana sih? Ini gue. Ori 11 kayaknya bang, lu akhir tahun dah. Tunggu, SBN 021. Oh 021. 021. Iya. Tiap bulan dapat 7.000. Gokil. 7.000 berarti rupiah. lu naruhnya Gue naruhnya dikit, minimal banget iya, 2 juta. 2 juta ya kan? 2 juta. Karena itu masih 4% ya bang? 4,9. 4,9 kan? Iya. Yang tahun ini nih yang paling gede nih, 5,6 Oh, iya. so kalau nggak salah. Oh. Ori yang di bulan Maret kemarin. Iya, obligasi retail. Indonesia. Iya. Itu produk investasi yang pasti untung. Iya ya, pasti ya. Karena kita minjemin uang kita ke Negara. Dan ini kalau gue sampai 2025. Oh, lu yang 4 tahun ambilnya bang? 15 Februari 2025. Yang 4 tahun kan berarti kemarin? Iya. Iya benar. T plus 4. Ya benar, yang 4 tahun. Enggak, 3 tahun, sorry. Oh 3 tahun. 3 tahun, dari 2022. Baru boleh diambil di 1,5 tahun. Berarti, ya. 50%-nya. Berarti setahun setelah pemilu nih gue. Pemilu kan kalau jadi 14 Februari 2024 kan. Nah ini. Itu ori. Dapat 7.300 berapa gitu. Iya. Yap. Itu kalau naruhnya 2 juta, kalau naruhnya kan Iya. maksimal 2 miliar 2 kan? miliar maksimal. Maksimal 2 miliar berarti Lo hitung aja sendiri dah. 7 juta. 4,9%. Iya. Itu Sebulan dapat. Tapi lo punya 2M dulu. harus, dan 2M-nya nggak kepake ya. Iya. 2M yang bisa ditaruh Dingin. uang dingin. Gimana caranya bisa punya 2M tapi dingin ya? Jadi afiliator, Bang. Anjing, itu mah nggak dingin. Dingin jeruji penjara, dingin. Itu jadi afiliator TikTok. Oh, TikTok affiliate. Iya. TikTok affiliate, ya benar. Afiliator apa dulu? Ya, benar. afiliator apa dulu, Tokopedia juga ada afiliator. Benar, soalnya. benar. Shopee juga ada afiliator. Tapi kan nggak ditangkap. Cuma kata afiliator nih lumayan negatif sekarang gara-gara itu. Ya. Dulu Itu nggak ada namanya Biong. Biong apa? Makelar, Biong tanah, Biong apa? Nggak, gue Biong baru denger gue. Makelar tahu gue. Makelar, Bang. Biong. Bahasa apa Betawi? Betawi. Lu dia suka ngomongin istilah-istilah Iya, yang orang nggak Bang. tahu. Istilah Padang kali itu, Bang. Biong. Buyung. Hah? Biong yang menjadi biang kerok kasus Rocky. Oh iya. Biong sendiri artinya biang bohong. Lucu lagi. Ini Biong tanah nih. Biong. Biong gitu ya, kayak biang Iya. biong Oh, bohong. biang bohong. Mungkin si afiliator ini kan juga baru rame pas pandemi, Ling. Itu Bener. kayak lu juga kali. Maksudnya mereka awal belajar keuangan, cuma dia ngarah ke jalan yang salah. Enggak, biasanya kalau gue ngerasanya, Bang, orang-orang yang itu kan hitungannya orang yang menang ya pas pandemi. Itu orang yang udah ngerti keuangan seenggaknya 3 tahun sebelumnya. Oh, dia menangnya di pandemi. Iya, gitu. menangnya kan waktu dia udah ngerti pas ada situasi pandemi, harga kan semuanya jatuh. Iya. Karena dia udah paham, oh kalau harga jatuh tuh gue beli aja yang banyak karena pasti balik lagi. Tapi kan kalau afiliator enggak, dia kan pakai cara yang kayak Ponzi. Oh iya, kalau Afiliator, kalau yang afiliator iya. 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 Cuma Oh, ya tapi kalau dapat uang banyaknya pasti dari gara-gara Iya. gara-gara itu. Nggak mungkin, gue rasa ya nggak mungkin waktu dia baru tahu di Maret di setahunnya langsung jadi afiliator yang gede. Iya, Biasanya iya. tuh dia udah tahu, udah punya basicnya Iya, dulu iya. lah. Tapi katanya gitu sih, yang kalau udah tahu dari lama pas pandemi, Benar. menyerok saat bounce back, woi. Iya, karena kalau nggak salah nih setelah gue ngobrol-ngobrol, banyak yang prediksi seenggaknya 2 tahun baru balik, Bang. Ternyata Pas pandemi itu? Iya, Ah. ternyata cepet banget, nggak nyampe 6 bulan Iya udah benar, di balik. tahun yang sama udah naik kan, Iya, udah balik jadinya lagi. makanya orang kaya baru banyak banget tuh. Oh, Gitu. Itu kenapa nggak tahu dari dulu beginian? Itu ya? nih, gue ngarepin COVID jilid kesekian nih, gue kan udah ngerti nih ya. Cuma kayaknya sekarang orang nggak peduli juga kalau ada COVID ya. Soalnya kalau dulu tuh kita denger kayak orang
main saham tuh kayak Oh keren iya, banget keren nih. banget nih. Main Depan saham komputer, wes, bla, bla, iya. bla, bla, gitu. Ngeliat grafik-grafik ya kan. Dan kayaknya nggak tergapai gitu, Lik. Dan Iya. nggak tahu caranya juga Bener. kan. Ternyata setelah tahu sekarang, ini ternyata modal beli dan diem juga bisa Iya. untung gitu, nggak perlu mikirin banget. Ya Radit modelnya beli dan diam. Bang Radit beli dan diem. Dan dia dari dulu taunya dari kan. tahun 2005, Bang. Dia 2005. Dari 2005. Kalau dia cerita di konten dia tentang investasi, reksadana pertama dia itu tahun 2005. Dan dia bilang gaji pertama dia dari kerjaan aja langsung dia Iya, masukin. langsung ke situ. Oh, mana ngerti kita. 2005 dan akhirnya baru Pensiun dini. Pensiun. bahkan bukan pensiunnya, baru ngomongin keuangan di sosmednya 2019. Iya, sebelumnya dia nggak pernah ngomongin Nggak ya. pernah ngomongin, jadi emang Emang nggak mau bagi-bagi dia. bukan Rahasia kayak aja. orang kan kayaknya orang yang pinter tuh hati-hati banget ya. Iya. Jadi iya. kayak kalau dia belum ngerasa belum bisa sharing, belum sharing lah. Iya, dan kalau nggak salah kalau gue baca dia takutnya orang jadi ngikutin. Bener. Terus ngikutin buta aja gitu, ngikutin doang. Ngikutin Iya, buta malah jadi rugi. Nah ini gue versi sebaliknya, belum ngerti apa-apa udah ngoceh mulu nih. Iya. Sotoy banget. Gue bikin kelas, ya itu yang bareng sama Bursa Efek kan, influencer inkubator, gue jadi salah satu pembicaranya. Gokil. 700 orang dengerin gue tentang investasi. Padahal kalau tahu keling awal-awal stand up ngomongin item, ngomongin ini tinggal di Kalau tahu Citayam. keling mau senggolan mobil-mobil. Iya, Citayam. Mobil senggolan. Ini kulitnya hitam disangka ini punya pacar susah, ya gitu-gitu kan materinya dulu. Sekarang ngomongin investasi, gokil keling. Ini namanya karakter development. Karakter development. Kalau di film nih kan karakter Iya. development nih, di skripnya nih udah act 3 nih. Kalian nih udah berubah, gokil. Kalau soal perpajakan lu juga sering bahas tuh. Sering bahas. Kenapa? Gara-gara tahun 2021 rumah gue disamperin petugas pajak. Kayak soimah lu ya. Iya, setelah Ya pada rumah gue nggak berhektar-hektar tuh bang. Lu bikin itu juga pendopo lu, kayak Mae. itu belum jadi mau ya? Udah ya belum sepenuhnya jadi. rumahnya. Cuma ini bang, kayaknya ya gue rasa ya tahun 2020 itu gue kan banyak ngomongin soal keuangan tuh. Iya. Terus udah mah ngomongin soal keuangan, mungkin dicek pajaknya belum pernah lapor. Nah gue tuh nggak ngerti kenapa nggak lapor. Iya. Murni gue kira kalau habis kerja udah dipotong tuh udah kelar. Itu semua orang, mayoritas orang merasa kayak Iya. gitu. Gua pun dulu gitu, gua kira. Gue kiranya kayak Iya, gitu iya. kan, edukasi soal pajak jauh lebih rendah dibanding edukasi tentang keuangan kan. Iya, dibanding edukasi tentang cara ngupload video TikTok, Oh iya, benar. cara bikin pakai filter lebih mudah itu. Lebih mudah. Iya. Cara bikin Iya. apa namanya filter Wes Anderson. Iya, itu cara langsung ada tuh. Maki-maki artis gendut lebih gampang soalnya di Instagram, maki-maki rezim itu lebih gampang, Lebih gampang. dibanding pengetahuan pajak. Terus Nah gue nggak tahu itu. oke, nggak pernah lapor. Akhirnya Lu punya NPWP dari tahun berapa? 2014 setelah Suci. Oh, langsung punya NPWP? Pas Suci kan emang harus punya NPWP. Gua belum punya dulu. Oh kalau di zaman gua Suci 4 tuh harus punya. Oh. Ya gua udah bikin tuh. Yang gua tahu setiap gua kerja dipotong 5%. Betul. Jadi angkanya nggak pernah bulat lah. Iya. Gua kira tuh udah aja nggak perlu lapor, Iya, toh iya. udah dipotong. Nah di 2021 gua disamperin sama petugas pajak, dibilang kalau gua nggak pernah lapor. Oke. Gua lihat lah angkanya, oh ternyata dikasih edukasi, oh ternyata emang harus lapor. Oke. Kenapa harus lapor? Karena pajak kita sistemnya progresif, makin Iya. banyak penghasilan makin besar Besar. juga pajaknya. Jadi ada selisih kurang bayarnya Betul. itu. Akhirnya diedukasi, ya udah gue bayar. Nah setelah itu kan gue udah keluar duit buat bayar pajak ya. Lagi-lagi gue mikir gimana caranya duit gue harus balik. Ya dari konten, ya udah gue bikin konten lah tentang pajak. Konten lu dipajakin lagi nanti. Oh iya kalau dapet kerjaan dapet. Iya sih, bener sih. Oh gitu. Jadi gue tuh targetnya bikin konten edukasi soal pajak karena gue udah keluar duit buat bayar Iya, pajak iya, nih. iya, Gue iya. nggak pengen gue keluar duit gue nggak dapet apa-apa. Ya makanya gue bikin konten gitu. Tapi akhirnya ya gue belajar juga tuh cara ngitungnya gimana. Kalau pajak seniman hitungnya gimana, pajak pegawai itu gimana, kayak gitu. Iya, Ini norma-norma. norma-normanya. Jujur gua sampai sekarang pusing, Ling. Gua nggak ngerti, sumpah. Gampang sebenarnya bang. Gua Ntar deh ya. Gua nih aja nih berarti gua juga dulu gitu tuh. Gua baru punya NPWP 2016 kayaknya. Oh, iya? 2017. Iya. Pas kebutuhannya buat apa? Kebutuhannya waktu itu mau ngambil apartemen, mau KPR. Oh ya apartemen sekarang lu sering fotoin sore-sore. Betul, apartemen itu. Iya. Apartemen. Angin lah, nyicil angin. Ya, nyicil angin. Nyicil angin. Cincil angin. Iya, cincil angin.
Nah, itu kan harus punya, kalau mau KPR gitu kan harus punya NPWP kan. Iya. Nah, akhirnya gue bikin. Jadi selama ini kalau ada kerjaan dipotongnya lebih besar karena Iya, tidak punya NPWP benar. kan. Jadi pilihannya gitu doang. Gue ya udah dipotong lebih besar. Nah, akhirnya punya lah. Nah, terus gue kayak lu tuh habis punya, gue nggak pernah lapor. Iya. Sampai 2019 kali ya. 2018 gue lupa. Dapat surat. Dapat surat tapi nggak nyampe disamperin. Oh, Surat aja datang ke rumah. iya. Oh, akhirnya itulah nggak pernah. Nah, tapi habis itu gue ngelapor lagi. Nah, ini nih gue belum lapor kayaknya 2 tahun atau Oh iya. belum lapor lagi nih. 2 tahunan atau karena habis Covid tuh kan kerjaan agak kacau tuh. Benar ya. Terus gue pusing sendiri kan ngumpulin ininya. Jadi Oh, ntar dulu deh iya. gitu. Akhirnya jadi malah ntar. Ah. Belum, nah gue tuh masih pusing nih serius. Jadi sebenarnya yang ini Bang, kemarin gue sempat ketemu Ibu Sri Mulyani. Asik. Wes, Jadi sebenarnya di tahun-tahun lu ini Bu yang diundang influencer itu. Iya gua. Lu dia Ada salah satu. gua. Lu lihat di Instagram gua lihat deh. Liatin Bang. Tolong dong jangan santai-santai dong. Tim kreatif. Lihat Aduh. nih. Gua sampai pin di profile. Kok gue baru tahu? Link. Oh Ibu iya. Sri Mulyani. Dia emang nggak itu. Yang kelihatan kan cuma kayak Mas ini. Bintang Bintang Emon. itu orang-orang keras Bang. Babe Cabita. Ya Babi Cabita ya. Oh lu diundang. Diundang. Jadi kalau nanti nih ya Bang di tahun 2025 Ya. kita tuh nggak perlu lagi ngumpulin bukti pajak. Tapi Langsung secara otomatis. Sekarang lagi dalam proses develop ke sana. kalau ada kurang bayarnya gimana? Iya. Mereka kasih tahu. Jadi dikasih tahu langsung dari Setelah dikumpulin, Anda setelah kurang bayar dikumpulin segini. kurang bayar segini kayak gitu. Kalau sekarang kan bukti potongnya masih kita minta sendiri Iya. ya. Nanti di 2025 katanya udah nggak perlu lagi, udah secara otomatis. Sekarang masih program develop. Oh. Nah kalau yang kayak Bang Gilbas nih kan pasti kebingungan soal gue tuh udah lupa pemberi kerja gue siapa Iya, aja. iya. Gue juga nggak tahu setahun gue dapatnya berapa. Iya. Sebenarnya kita tuh bisa minta tolong sama AR kita Bang, AR pajak kita. Air tuh apa? Account representatif. Jadi setiap orang yang punya NPWP itu punya AR-nya. AR-nya masing-masing gitu. Iya. Cara lihatnya gimana bisa buka pajak.go.id. Ini Iya. gue kayak dibayar sama orang pajak Iya nih. ya. Bentar bisa. Pasti orang-orang pada diundang Sri Mulyani itu jadi buzzer pemerintah. Kagak, tapi karena Jadi gue kacung rezim. Wih, gokil. tapi karena gue tertarik Bang. Iya, Jadi iya, kalau iya. lu buka pajak.go.id, Masuk ke profil kita. Masuk ke profile udah punya nomor EVIN belum? Punya dong, kan Ya. gue udah pernah lapor. Ya udah. Kalau udah punya nomor EVIN, kita masuk ke profile. Terus kita buka tuh profile kita cari bagian yang AR-nya. Kalau udah ada AR-nya, kita bisa telepon si AR minta tolong kumpulin bukti potong pajak yang atas nama saya karena saya mau lapor. Mereka punya? Ya kan secara sistem. Oh ya, kalau udah pasti- kepotong kan masuk ke mereka ya? Iya. kalau dibayar sama klien, kalau dibayarkan sama klien. Iya, Iya. dari kalian yang dipotong Kalau itu nggak kan. dibayar kan susah juga. Iya. Tapi paling nggak yang udah dibayar. Iya. Apa mau ngapain lu tadi? Jangan deh. Ntar Ya paling nggak yang udah ada bukti potong yang itu ada udah bukti masuk ke. udah masuk. Nah, gue tahu ini tuh sebenarnya bisa karena gue kalau yang di Depok selalu dibantu kayak gitu Bang. Oh. Dan tapi nih gue sempat nanya sama orang AR gue ya, ini tuh semua orang bisa atau enggak sih? Atau Iya. mungkin karena gue dikenal. Ah. Ternyata emang semuanya tuh boleh. Oh. Semua orang bisa minta tolong kayak gitu kalau emang udah kepepet, udah nggak sempet ngumpulin, udah lupa siapa pemberi kerjanya, kayak gitu. Karena kan kayak kita nih Bang, gue tuh sering biasa diajak kerja sama orang. Tahun berikutnya gue minta bukti potongnya, orangnya udah pindah kerja, Nah, bingung juga kan kayak itu. gitu. Jadi Nah, bales. nggak dibales-bales. Sering tuh, finance udah pindah itu Iya. sering. Jadi itu tuh cara yang dipakai untuk ngebantu hal-hal yang kayak gitu. Berarti kita sebenarnya nggak perlu ngumpulin dong, mereka punya semua. Kan sebenarnya kita ngumpulin buat ini Bang, rekap aja. Gue punya data 10, Ya. bener gak nih data yang di sini beneran 10 kayak gitu. Oh. Tapi kalau yang data di sini 20 lu punya 10 yang dipakai yang sini sih. Itu paling besar. Oh, tapi kan kita masukinnya pakai data kita, Link. Yang kita kan masukin nih. Iya, tapi kan kalau lu masukin tapi ternyata nggak sesuai kan nggak ke checklist intinya kayak gitu Bang. Oh. Kalau nggak salah ya, seinget gue Iya, sih iya, gitu. iya. Kayak lu masukin 300 juta ternyata bukti potong yang kekumpul atas nama lu 400 juta. 400 juta kan ada selisihnya, Ah. tetap dianggap
masih ada utang kurang bayarnya. Akhirnya lebih bayar tuh dibalikin sih. Kalau lebih bayar bisa dibalikin, cuma ribet. katanya diaudit dulu. Memang. Aku Emang diaudit dulu, dicek rumah kita, dicek apanya. Beneran gitu. gak nih? Iya. Mutasinya dicek, bener gak? Lebih baik Kayak ikhlas gitu. memang. Ikhlasin aja. Gue pernah sekali lebih bayar. Lu minta? Enggak, Oh ya. ikhlas. Gue diceritain katanya ada yang lebih bayar diminta, emang lumayan panjang tuh secara Iya. Gue juga sempat nanya orang ya. prosesnya. Gue waktu itu ada lebih bayar, gue tuh lagi lapor langsung ke sana tuh. Di sana dibantuin lah. Di kantor sini yang deket Simatupang sini. Oh ya, Jaksel. Iya. Iya. Dibantuin, terus ada lebih bayar berapa gue lupa, terus ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ikhlasin aja. Nah, makanya kan gue udah berapa. Ikhlasin buat pembangunan bangsa. Nah kan gue berapa tahun nih belum Nah. lapor kan. Iya. Pantesan tol jor jelek, bolong-bolong, gue ngerasa ini gue. Oh iya, kurang duit lu bang. Gue bantunya kan lewat ori tadi kan. Iya. Ori negara, tapi kayaknya masih kurang. kurang. Gue kayaknya kurang bayar gue nih, kayaknya belum nih. Dan ini Atau menurut- lebih bayar ya. Kan ini lu berarti udah 2 tahun gak lapor emang? Kayaknya 2 deh. Kayaknya mendingan secepatnya bang, karena setiap tahun kalau lu nggak lapor tuh ada dendanya. Bukan 100.000 per tahun. Gue nggak tahu deh, kayaknya persentase dah kalau nggak salah dendanya. Anjing. Iya, makanya kan orang-orang yang misal misal nih kayak gue kemarin baru bayar tahun 2020. Kalau gue dikenain pajak yang 2014, itu pajak 2014 gue udah ada denda yang denda lagi. Oh. Cuma gue beruntungnya waktu gue tahu itu kan 2021. 2022 itu ada program yang namanya program Amnesty. pengungkapan sukarela. Yang tax amnesty kan? Itu tax amnesty jilid 2 namanya, sekarang beda. Oh, namanya oke. PPS. Nah, gue ikutan itu, akhirnya pajak gue dari 2014 sampai 2019 yang belum pernah gue lapor, itu yang bukan dihapus, dibayar, tapi yang dilihat bukan penghasilannya, tapi yang udah berupa jadi aset. Jadi penghasilannya kan udah nggak bisa kita track kan. Iya. Tapi dari penghasilan ini misal udah jadi rumah, ya udah rumahnya yang kena dibayarin pajaknya kayak gitu. Oh. Jadi kalau ada program-program kayak gitu, mendingan ikutan tuh kita datang ke kantor pajak, lihat ada gak sih tahun-tahun di mana gua kelupaan bayar, biar Iya. nggak jadi masalah ke depannya gitu. Takutnya kalau lu tiba-tiba tiba-tiba jadi pengusaha yang duitnya triliunan terus dipermasalahin Yang lama-lama. lama-lama kan nyebelin kan gitu. Itu dia. Oke. Edukasi pajak dari Yuda Koli. Karena gue ngeliat website-nya terus masukin angka. Oh nih. iya, susah Udah banget. pusing gue. Isinya itu websitenya. Pertama, Terus kita kan punya ada yang file itu loh, Iya. apa sih namanya tuh, yang untuk ngisinya. e-form. Iya, e-formnya Iya. itu kan kepisah gitu kan di. Adobe-nya itu harus Adobe yang khusus. Iya. Adobe Reader-nya. Adobe Reader, Terus secara filenya tuh ada 5 lembar. Iya. itu Emang pusing. lumayan bikin capek. Pusing gue. Iya beneran. Itu emang Wah. lumayan PR lah. Iya. Makanya kemarin setelah yang gue ikut datang ke kantor Kementerian Keuangan itu, katanya di 2025 tuh jadi jauh lebih mudah semuanya, dibikin otomatis. Iya, iya. Gitu. Iya benar sih. Karena kayak gue terakhir itu ada yang bantuin orang, ada deh kayaknya follower gue gitu, dia bantuin ngisiin gitu, Bantuin, iya, dibantuin iya. karena dia ngerti. Dan banyak jasanya bang, ada tau? Iya emang ada. Ada jasa ngisiin SPT tahunan. Oh. Buat orang-orang yang nggak paham, gue ngeliat Iya. di Twitter juga sih. Dan dia ngerti maksudnya ya kerjaan kayak kita nih apa Iya, masuknya, masuknya, itu-itunya, iya, gitu-gitunya benar-benar. loh. Kan harusnya Iya. ngerti juga kan. Iya, biar perhitungannya nggak tepat lah, nggak Iya, kebesaran atau nggak kekecilan. Iya benar kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau belum, buat teman-teman yang masih belum lapor, bingung. Tapi kalau lu kerja kantoran kan sebenarnya udah dilapor nih, Iya, tinggal bawa iya. doang. Kalau yang buat freelancer, ya udah buka pajak.go.id, cari AR-nya, telepon, minta tolong. Karena bisa dibantu kayak gitu. Karena kalau Tapi dia bantu bukti potongan atau bantu masukin juga? enggak bantu, kalau gue dikirimin tuh udah dalam file Excel bang. Ini pekerjaan atas nama Yuda ini aja gitu. Ada, oke. Ada. Jadi Jadi lu masukin sendiri. masukin sendiri. Itu dia yang pusing. Itu dia. Kurang bayar loh kali ini. Ya lumayan lah kurang bayar. Iya pasti kurang bayar sih. Ya pasti kurang bayar. Kayaknya seringnya kurang bayar deh. Iya, tapi kayaknya kalau freelancer yang pendapatannya di atas 56 juta, itu pasti kurang bayar kan? Ya udah pasti kurang bayar Iya. kan. Kan Iya. batas gratis pajaknya 50. Ya 56. Kalau PTKP anak 2 nggak berat. 60 juta. 72. Oh 72 ya kalau udah nikah maksudnya. Kalau belum nikah maksud gua tadi, Bang. Iya pasti lebih bayar. Kurang bayar Pasti sih. kurang bayar ya. Seringnya kurang bayar bener. Itu Karena tuh. ini kenapa kurang bayar, karena kalau kita penghasilan kita dipotongnya rata tuh. Iya. 5% ya?
2,5%. Iya. Anggaplah, Segitulah, lupa ya, gua. gua lupa. Dari 2 juta dipotong 2,5% semuanya. Kan pas udah sampai di titik tertentu, pajak kita kan progresif 5%, 15%, pasti ada selisihnya. Kayak gitu kenapa bisa jadi kurang bayar. Jadi kurang bayar, iya. Awalnya gue juga bingung tuh waktu belum ngerti. Kan udah dipotong-potong kok bisa kurang ya? Kan udah dipotong. Benar itu tuh. Semua orang kayaknya kayak gitu juga tuh. Iya, karena nggak di... Karena edukasi soal pajaknya tuh minim banget. Waktu sekolah pun pelajaran apa ada ya? IPS kali ya dulu ada soal pajak. Ada kan ya? Soal pajak rumah, pajak bumi bangunan. Gua nggak inget sih bang kalau soal Ada sekolah. sih ingat gua, Gua tapi tuh di kampus kalau gua. Oh. Gua kan kuliah kedua gua manajemen bisnis ya. Nah, itu ada. Ada soal pajak, cuma dulu gua ngapain sih belajar ginian? Kayaknya Betul. gua jauh lah. Ini- Orang gua cara ngitung pendapatan bruto negara itu udah ada di kampus gua. Rumus-rumusnya udah dikasih Iya, tahu, iya. cuma gua setiap ngapain sih ngitung-ngitungin gini ya? Emang nih bukan dunia gua mah komedi-komedi Bener, doang. ini kayak Pas gua masuk ternyata yang waktu itu penting ya, coba gua dengerin dosen gua. permainan gitu. orang dewasa memang Iya. baru dapat emang. Iya kayak anjir. Kan katanya kan hanya yang pasti di dunia ini kan cuma kematian sama pajak. Pajak. Kata orang kan gitu. Iya. Dan kalau menghindar malah bikin kedepannya jadi susah. Iya. Karena kalau nantinya kan kita pengen hidup kita jadi lebih baik ya. Jangan sampai situasi yang udah baik masih punya dosa-dosa di tahun-tahun sebelumnya gara-gara Iya. ada kurangnya itu. Karena kan pasti orang misalnya mau KPR, Bener. mau apa ya bikin perusahaan Bener. atau ngapa-ngapain tuh ntar. Dia bikin perusahaan kan kayaknya pajak tuh harus banget kan, harus rapih banget kan. Tuh. Iya. Makanya biasanya ada Konsultan. yang megang, konsultan atau yang emang pegang pajak aja di Betul. khusus perusahaan. Sampai emang karena pusing. Pusing. Memang pusing, gila. Pusing banget. Pusing. Terus yang ini kan yang show lo kemarin kan tentang investasi. Tentang dijegal semesta. Iya, Jadi dijegal semesta. gua cerita soal kesialan-kesialan gua dalam hidup dan dalam dunia investasi. Oke. Yang gua angkat tuh ya gua beli ini nyangkut, terus gua ceritain Iya. kenapa. Goto ya? Ya itu juga. Cuma waktu itu gua tuh belum ada. Waktu show itu gua tuh belum ada, belum merger. Belum IPO, belum IPO. Gue cerita soal influencer saham karena kan gua masih anak baru, jadi yang gue lihat tuh cuma yang di permukaan yang ada di sosmed doang. Ya. Yang gue ceritain soal itulah. Nah kalau yang di tulang punggung ini, ya gue udah bisa ngebahas isu keuangan lebih dibanding sebelumnya. Tapi masih tentang keuangan. Masih tentang keuangan. Lebih dari sebelumnya apa? Kalau dulu Misalkan. kan gue cuma ngomongin soal influencer ini suka kayak gini, Ya. influencer ini suka kayak gini. Isunya juga kayak misal tahun lalu apa ya? Ustadz Yusuf Mansur ngeluarin token, Ya. ngomongin itu. Nah Ya. sekarang yang gue bisa bahas soal menurut gue IPO di Indonesia tuh kayak gini deh gitu. Jadi terlalu segmented nggak? Emang diniatin kayak gitu. Oh emang dinatin kayak gitu? Karena setelah gue ngeliat yang tahun lalu yang datang itu bukan penonton stand up bang. Iya. Emang orang-orang yang aware sama dunia keuangan. Iya. Jadi emang setelah gue nonton tuh materi gue paling kenceng ya waktu ngomong soal keuangan. Dan keresahan lu lebih banyak di situ kali ya? Iya karena belakang ini ngomongin soal itu terus kan di sosmed, jadi gue tahu nih yang isu lagi rame soal keuangan, jadi gue pengen ngomongin soal itu. Oh. Tapi kalau misalnya orang nonton nih, misalnya pengen nonton, Iya. masih bisa ngerti nggak? Misalnya dia nggak, emang pengen nonton lu aja gitu, pengen nonton stand up. Yang gue lihat ya tahun lalu kan ada tuh bang bagian yang gue ngejokes, suara ketawa kenceng, tapi pas dilihat digital download, bukan di rekamannya, waktu suara ke penontonnya ada yang diem. Jadi itu ada penonton yang ngerti ketawa, yang nggak ngerti nggak bisa nikmatin, bingung lucunya di mana. Iya. Jadi ada nggak nyambungnya dikit lah karena beda referensi. Karena kalau kemarin pas di Jegal Semesta kan Joshua juga nonton, Joshua juga bilangnya gitu. Gue ada beberapa jokes yang gue nggak tahu lucunya di mana, tapi semua orang banyak yang ketawa kayak gitu. Oh. Ya mungkin kalau pengen nikmatin secara utuh, ya orang-orang yang ngerti sama ke dunia keuangan lebih relate mungkin ya. Iya, tapi yang nggak ngerti, ya paling cuma 10%-nya lah yang bagian yang nggak ngertinya gitu. Karena gua tarik ke isu umum juga, nggak cuma narik awalnya dari keuangan, tarik ke isu umum ke guanya kayak gitu. Iya. Berarti ini mayoritas masih soal keuangan ya?
isu utamanya dunia investasi, keuangan sama ekonomi. Cuma nariknya belum tahu sih karena gue belum sepenuhnya 100% jadi ya. Soal pajak juga ada. Masih bingung Bang, pajak tuh gue masih bingung punchline-nya di mana. Sejauh ini ya. Itu Rafael Alun Sambodo. Ya, karena itu jaraknya kejauhan tuh kalau misalkan gue bikinnya kayak di Abdur yang kemarin di PPTJ. Iya. Jarak Rubicon, kasus Rubicon ke dia tuh dekat, jadi masih enak lah buat dibahas. Sekarang udah ketariknya kejauhan. Soalnya dia sekarang udah antek-antek pemerintah tadi kan, jadi dia nggak mau jelek-jelekin. Enggak Bang, gue diserang juga sama pegawai Kementerian Keuangan kok. Gara-gara? Gue ada yang salah. Pas gua lagi bikin konten soal pajak, ternyata yang gue bahas apa, isunya apa yang gue bahas apa. Jadi ini salah, dibenerin lah intinya gitu. Jadi nggak antek-antek banget lah ya. Oh iya. Ada dimusuhinnya juga dikit. Ya biar kelihatan nggak terlalu ini, nggak terlalu sohib, nggak terlalu sohib. Tapi gue sohib nggak diajak di Ori 21 tuh, malah Gilbas. Sorry Link, ini bukan masalah pengetahuan keuangan, masalah lucu kayaknya. Seminar lu ya? Seminar peluncuran? Seminarnya gue Bang. Nah lu ilmu masalahnya. Gue nggak ada ilmunya kalau di peluncuran. Iya, gue launchingnya gue. Pas di sosmed kok gue kagak diikut nih. Gilang Baskara, siapa banyak tuh komik-komik mah. Darni Beler. Oh iya ya, ada ya? Banyak yang ngomongin Ori. Purwoto bikin jingle. Kok gue kagak dapet nih ya, nggak dapet potongan kuenya nih gue. Jadi tadi untuk pertama kalinya mati lampu. Yoi. Pertama kalinya di Hohihi dan di studio ini. Di studio ini. Iya, pertama kalinya ya. Katanya karena di bawah ada yang ngapain? Ngelas. Oh iya, karena kan seperti yang kalian tahu kan lagi renovasi nih rumah Bang Abel udah berapa minggu kan. Nah kayaknya lagi ngetes lampu ya. Gak tau dia syuting. Iya, lagi syuting mati lampu. Listrik. Bang, opening lagi. Oh, di bawah di syuting juga. Oh. Di bawah di syuting juga. Syuting benerin lampu. Nah, mereka ini lagi mati lampu di bawah nih. Oh, di atas lagi ada syuting nih gitu. Pilar kelima demokrasi. Udah. Capek. Kejauhan. Capek. Tulang punggung tadi. Ya. Ini tadi lu bilang lu cerita soal karena lu tulang punggung keluarga juga. Iya, jadi buat yang nggak aware sama dunia keuangan atau dunia investasi, tetap bisa nikmatin karena ada pembahasan yang tentang diri gue juga, tentang gue sebagai tulang punggung keluarga. Emang lu tulang punggung keluarga? Iya, dari umur 17. Gokil gak? Pak, gue udah siap banget istana di surga. Nggak, umur 17 lu ngapain? Kerja apa? Kan gue stand up 2013 udah dapat kerjaan. 18 tahun. Lu umur 17 udah stand up ya? Iya, kan gue 2011 pertama SMA kali. Ya? Dari SMA ya? Enggak, semester 1. Oh. 2011 tuh 17. Tapi kan udah mulai dapat penghasilannya 2012-nya. Diajakin sama Rahmanu di Metro TV. Oh. Jadi udah ngebantu-bantu lah, walaupun kalau dulu ya bantunya nggak full kayak sekarang karena kan kemampuannya juga belum ada. Kalau sekarang full. Iya bisa dibilang. Gokil. Sama keponakannya juga. Gokil, keren lo, Lek. Sepupu. Lu udah bukan sandwich generation lagi lo, udah. Gua Big Mac. Udah Big Mac. Set, di sini dijepit, bawah dijepit sandwich, kanan jadi jepit, tak. Gua udah siap banget dapet istana gua, Bang. Keren sih. Gua salut sih. Salut sih. Lu dari muda banget ya nyobain stand up ya? Iya, pertama kali itu tuh gue 2011 November, seingat gua. Sama kita 2011. Gua enggak, tapi gue udah nonton lu di nggak mungkin gua di YouTube Sun Bandung. Itu Desember. Tapi sebelumnya berarti gue udah datang. Gue tuh pertama kali coba, abis itu coba tapi nggak serutin itu. Abis itu gue nonton lu yang di YouTube juga. Oh, ayo 17 tahun Ling, dari muda banget ya. Iya, itu gara-gara gue ini Bang. Kampus gue tuh diundang buat nonton Proaktif Metro TV. Kan itu hostnya. Penonton kampus ya? Iya, hostnya itu Om Panji, Radit, Jiflo, Ronald, sama satu yang cewek tuh, gue lupa namanya. Emang ada yang cewek? Ada ceweknya satu yang jadi penjual asongan. Oh iya, oke. Nah, Om Panji dulu itu sebelum tapping dia stand up dulu, manasin penonton. Oh. Dan gue diceng-cengin di sana. Karena lu keling. Iya, gue di riffing gitu lah. Namanya siapa? Gue kan dulu bukan rada cadel, rada kayak gitu ngomong. Dia gitu-gituin. Habis itu gue malah gue habis diceng-cengin.
Gue ngerasa, gue kan sering, kalau dicengin sering ya, cuma Iya. dicengin sama artis tuh jarang. Iya. Akhirnya gue carilah komunitas di Depok, ternyata ada. Komunitas cengan ya? Bukan. Nyari komunitas cengan, mana ya komunitas diceng-cengin di Depok? Komunitas stand up Depok, Oh. belajar dari sana gitu. Awalnya sih gara-gara dicengin Om Lu Panji kampus itu. lu mana sih? Ting? Politeknik Tugu Lenteng Agung. Politeknik yang Tugu. pertama itu. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya STI Gici. Si Panji masih inget gak? Lu pernah nyengin? Pernah waktu gua diwawancara Om Panji, gue cerita itu dia inget? Dia inget. Jadi gue tuh 2 kali bang. Jadi gue dicengin di Proaktif. Abis itu gue kan udah tahu stand up ya. Karena pernah dicengin tuh jadi kayak gue pengen nonton langsung lagi deh. Iya. Gue datang ke Usmar Ismail nonton Suci 1. Oh, 1 masih? Iya, nonton Suci 1. Oh. Panji inget gua, ini yang waktu itu. Oh, iya? Iya, gue dicengin lagi di sana. Minggu abis itu dia bilang, gue bilang gue udah nyari komunitas. Abis itu gue open mic, minggu depannya gue datang lagi, gue nampil di Suci 1. Di pas jeda-jeda? Pas jeda, Oh. gitu. Jadi gue dari sana lah, emang lumayan lama. Gokil. Ya cuma baru berani bikin show-nya 2002. Lu kayak Marcel lu ya, dari Satu. penonton. Iya, dari penonton. Tapi bedanya Cuma lu- kok beda, Marcel bayaran kan? Bayaran apa? Bedanya Gua- lu bukan bayaran, Iya. kampus. Penonton danusan. Iya, lu yang agak bener lah, penonton kampus kan bener. Penonton kampus. Karena ada penonton bayaran yang pakai alma mater palsu. Iya. Ada itu. Jadi gue yang buat, kita nonton buat danusan. Iya. Gitu. Oh, oke. Dari sana. Oh, karena dapat duit ya kampusnya ya? Seinget gue dapet deh per orangnya deh. Iya, iya, untuk uang jalan gitu iya, lah. tapi dikasihnya buat kegiatan mahasiswanya. Iya. Nggak dikasih ke orang. anak-anaknya. Iya. Dan datangnya juga dijemput. Kalau dulu tuh kampus ngundang kita, dia ngasih bis. Si orang metronya, Iya. metro TV-nya. Jadi kita ke sana naik bis rame-rame gitu. Oh, iya. Hah? Dari mana kuisnya? Kenapa bang? Oh lu dari bis naik dari mana? Bisnya datang ke kampus. Oh iya. Itu ada dulu namanya ada kayak penonton bayaran gitu tapi nggak dibayaran lu makan doang. Iya. Iya, bayaran buat kampusnya ya? Ya mungkin ya. Koordinatornya. Oh, tetap ada koordinatornya? Ada tempat koordinator ke kampus. Oh gue nggak tahu, pokoknya gue datang lah. Oh, gitu cerita lu. awalnya. Buat nyewa apa kan ada. Iya. Berarti ini tiket udah dijual belum, Ling? Dijual hari ini tanggal 1 Mei. Kita tanggal 6. Ini Kita tayang tanggal 6, berarti iya. sudah dijual? Sudah dijual 6 Sudah dijual. hari. 6 hari. Iya, untuk show-nya tanggal 8 Juli. Betul. 8 Juli 2023. Di Titan Center Bintaro. Titan Center Bintaro itu dekat dari keluar tol Jor ya? Deket banget sama Keluar keluarga. Jor, lebih dekat dari pintu masuknya sih sebenarnya. Karena Oh, iya, keluar bener. Jor, putar balik Puter balik, dulu. iya. Nah, itu Titan di kiri tuh. Betul. Kalau kalian dari Jor, kalau naik mobil ya, kalau naik Iya. mobil dari Jor ke Putar balik ada di kiri. atau itu dekat apa ya patokannya ya? Perempatan RS apa ya? Bintaro yang gede tuh. Premier. Perempatan situ dekat Premier Bintaro kalau nggak Gue salah. kurang tahu. Kalau nggak Tapi salah ya? jangan sampai kelewat bang. Gue pas nonton Arif Brata di Titan Center, Hah? ini Titan gue lurus terus. Masuk tol lagi? Ya Allah. Karena ada Google Maps, Ling. Bang, Google Maps kadang ini kan suka telat kan. Lu melek keuangan tapi nggak melek teknologi lu. Anjir gue masuk tol lagi bang. Ampun. Jauh lah. Keluar Bintaro ya? Ada yang keluar Bintaro deket Iya. tuh, ke bawah. Ya muter lagi jadinya. Iya, bayar kan lagi. 16.000 lagi 16.000 lumayan. Nah ini ya Titan yang kalau nggak tahu tuh dia kalau dari keluar mobil Jor tuh putar balik mepet kiri langsung. Iya. Karena kalau enggak lu lurus masuk. Lurus masuk tol lagi. Atau bisa ke kiri ke perumahan ini nih, Menteng kalau nggak salah. Komplek Itu di sana. Menteng. Ya, itu di situ ya. Tiketnya harganya 350 Iya. buat yang kelas bandar, Iya. 250 yang kelas retail, dan nyangkuter 150.000. Duduknya ya. bedanya apa? Duduknya? Bedanya kalau dari retail ke nyangkuter ada sawah dulu nih bang. Anjing jauh banget. Ada kebo, ada orang-orangan sawah dulu. Ada kebun kelapa sawit. Ada mobil bule di Canggu nyemplung. Bedanya ini sih Sitting area. sitting areanya. Yang Oh. paling murah jauh banget lah. Suaranya tapi tetap kedengeran, tenang. Iya, di Jor ya, di tol Jor paling murah. Paling murah. Kalau yang bandar 350.000 dapat satu lot ICBC katanya ya. Waduh, kurang dong duitnya tuh. Wah, satu lot dapat lah ICBC 6.000-an kan? Oh, 6.000 ya udah ya. Gue lupa. Satu lot ini deh, BBRI aja lah. BBRI. BBRI kurang juga. BBRI kurang. TLKM? Kayak cukup. TLKM masih cukup. TLKM terakhir 4.000 deh. Oh, berarti kurang. Masih kurang juga ya. Minimum berapa? Kan satu lot. Nah kan beda-beda per lot. Per lotnya kalau Telkom 4.000 kan 400.000. Oh 100 belinya. Iya. Oh, Goto muat Goto. Tapi kan Goto Goto bisa beberapa lot.
Ya silakan aja kalau mau beli ya. Gue tuh going to 30.000. Tapi jangan dijadikan referensi. Jangan jadikan referensi, Ya. itu 30.000 di tahun 2050. UNVR 400 juga nggak dapet. Nggak dapat. Lagi pada naik, lagi pada tinggi semua. BBCA sorry apalagi, Apalagi tendang. jauh. BCA 9.000. 9.000. ICBC 10.000 sekarang. Iya, wah nggak nyampe berarti. Hanya BPC 9.000. Adi masih bisa, Adi ya BBCA. Adi masih bisa 436. Dikarya. Enggak dong, kan 350. Enggak, tapi 436 bukan 4.000. Oh, 436 436.000. 100. Enggak dong, bukannya 4. Iya dong, kan 100 kalinya satu lot. Gimana sih? Kan 436 satu lotnya berarti Enggak dong, kalau 436. kalau 4.000 jadinya 400.000 satu lotnya. Kalau 400 Kalau 400 perak jadi 40.000. 40.000. Sorry guys, saya Ya, lupa, jadi guys. Adi masih bisa buat Adi masih dapat bisa, Adi guys. ya. Atau MTek masih bisa nggak? MTek masih bisa. Entek masih. MTK. PLP masih bisa. Apa? Apa? Waduh, harus 4 PL, Empat ya? 4 huruf. iya, PLPA berarti. PLPA bisa. PLPA Palapa bisa. kalau mau IPO PLPA. Makanya BCA ditambah B depannya. BBCA, Bank BCA ya. BBRI, TLKM, EMTek, Ada BNI. Ada BBNI, BBNI ada. Telkomsel? TLKM. Telkom itu, bukan Telkomsel. Telkomsel nggak ada ya? Kayaknya Kan ininya Telkom. induknya Telkom Induknya Indonesia Telkom. kan. MTek, EMTK. XL Indo. XL siapa? XL EXCL. BSI apa? BRIS. BRIS. BRI Syariah. BRIS. BRIS. BRIS itulah kode-kode. ini. Kode-kode saham. Iya, jadi saya Yang kita sebutkan bukan rekomendasi. bukan rekomendasi, cuma nyebut-nyebut aja. Nyebut-nyebut aja. Iya, biar berasa punya. Gue punya tabungan di BCA, gue juga punya BCA. Gua punya tabungan di Goto, Ori GOTO. gimana Ori? Ori kan udah dibahas tadi obligasi retail, ada juga. Gue juga punya andil di Ori. Ah, iya. Di negara ini Lu adalah dikit. andil dalam mengiklankan, andil dalam pembangunan juga. Iya, termasuk pembangunan IKN katanya. Oh iya, Ori Katanya. pakai ikan. Ikan pakai uang Ori. Iya, kalau waktu gue di launching Ori itu gue stand up-nya bilangnya, jadi kalau lu ke IKN lihat ada bohlam jalan nih gue nih. Satu lampu. Nih ada semak-semak gue nih lah dikit lah. Apa namanya kontribusi ke negara. Kontribusi. Beli tiket di mana Lin? Pembelian tiket bisa melalui tiket.com atau bit.ly. Loket. Oh iya. Wah, wah parah sih, Kompetitor. parah sih. Nggak, Loket nggak jualan tiket pesawat, nggak kompetitor. Toh ini juga gua nggak disponsorin. Oh iya, ini kan pakai jasanya doang ya. Dipakai jasanya. Loket.com di ya? Loket.com atau bit.ly/tulang punggung. Berarti di Loket juga kan bisa search-nya tulang Ya, punggung bisa aja atau search Yoda tulang Keling. punggung. Ya, antara dua itulah sama. Iya. Sekali lagi diingatkan 8 Juli 2023 di Titan Center Bintaro. Bintaro ya jatuhnya Bintaro. kan? Ya? Titan Center Bintaro 8 Juli special show kedua Kedua, dari Yoda Keling berjudul Tulang Tulang Punggung. 350.000, 250.000 dan dan 150.000. Silakan dicari sesuai kondisi naik turun. ya. Cuma kalau beli yang murah Prospektus. malu sih. Malu sih. Malu sih, orang Apalagi ada sawahnya lo, ingat lo. Bahas-bahas. Ada sawah lo. Bahas-bahas keuangan apa masa beli 150? Iya. Wah. Tolonglah. Cih, Tolonglah. katanya yang 150 diludahin sama panitia ya di hari H ya. Pas tukar tiket. Enggak. Banyak malah banyak Wah. yang mau, banyak yang mau. Sama ini Bang, gue sekarang banyak yang nanya ada online-nya atau enggak. Ada streaming. Streaming Iya. udah sekarang nggak ada karena tahun lalu biaya streaming sama jumlah penonton yang datang ke streaming itu lebih mahal biayanya. Gue bikin streaming malah rugi. Yang nonton dikit streaming. Misal biayanya waktu itu 4 juta. 11 juta. Oh, untuk infrastruktur streaming. Infrastrukturnya Ya. 11 juta. Penontonnya nggak nyampe 90-an lah. Oh. Jadi nggak nutup. Nggak nutup, ya. Jadi Yang dulu cuma 9 juta gitu. ya misalnya gue jadi cuma 9 juta kan rugi gitu. Ya lagian kan udah COVID udah nggak terlalu inilah Betul. bisa datang. Atau yang di luar kota bisa nunggu. Mungkin siapa tahu ada digital download ya. Ada pasti. Ya, gitulah. Emang tidak direncanakan untuk tour atau Enggak. emang enggak? Rugi kalau tuh. Gue nggak tahu sih Bang. Kayaknya setelah yang gue kemarin show, gue tuh nggak tahu di kota mana aja yang penonton aware sama dunia keuangannya banyak. Kan bikin polling dulu aja. Iya harusnya gitu sih. Iya. Kayak Surabaya tuh banyak, Batam banyak, kayak dua itu Yang doang. banyak Cina loh nyarinya. Iya. Karena kemarin kan ternyata yang Cina-Cina juga. Makassar banyak. Nah, Singkawang banyak Cina tuh. Oh iya bener ya Kalimantan Singkawang. Barat tuh, iya. Pontianak gitu-gitu ya. Pontianak, itu tuh banyak. Iya. Ya masih belum sih kayaknya tur. Sama Oke. deg-degannya. Gua rasa komika itu profesi paling unik tau. Stand up comedian tapi
kadang takut disuruh stand up gitu. Memang aneh emang. Aneh banget kan? Nggak tuh karena kita itu yang biasanya yang takut disuruh stand up karena nggak siap, nggak pernah nulis materi. Ya kayak gue lah. Dan ini bang, deg-degannya tuh nggak enak banget. Emang nggak enak bener. Deg-degan sebelum nampil tuh nggak enak banget, tapi Mau muntah. perasaannya setelahnya enak. Oh Iya. sama ini bang, gue baru ingin mau cerita. Gue tuh ngerasa banyak stand up comedian kan yang udah bikin show ya. Tapi gue nggak pernah dikasih tahu kalau kita bikin show tuh seseneng itu. Memang. Itu yang Memang bikin gue kemarin waktu abis show yang pertama, gue jadi nggak dapet kesenangan buat apapun lagi bang. Karena kebahagiaan gue pernah segini nih. Yang lain itu cuma segini. Oh karena pernah show. Iya karena kayak anjing, gue sempet ngerasa anjing apalagi yang gue bikin ya. Iya, Kok nggak iya, ada yang bikin seneng ya? Gue bikin konten rame, kok nggak bikin seneng ya? Karena Iya. nggak pernah ngelewatin kebahagiaan yang sebelumnya. Bener. Gitu, itu tuh nggak pernah diomongin. Terus rasanya tuh Jadi kayak hambar setelahnya tuh. pas tampil tuh lu biasa nih. Wah pas pulang capeknya minta ampun. Iya. Baru kerasa anjing Capek, tapi bahagia banget kan? terus kayak pengen lagi. Iya. Anjing gue pengen lagi gitu. Dan- Cuma nulis materinya males. Kan pasti. panjang nih untuk pengen lagi. Nah, gue tuh sampai sebulan pertama abis show lah, gue ngelakuin apapun hambar rasanya kayak anjing nih, nggak bikin gue bahagia ini. Iya, Jadi benar-benar. itu tuh sesuatu yang nggak diomongin sama orang-orang yang udah bikin show. Iya, benar-benar. Ternyata tuh buat gue sih waktu itu lumayan Setuju. mengganggu tuh. Jadi Karena makanya lu bikin lagi. bikin lagi biar dapat kebahagiaan itu. Ya semoga aja lucu kan. Kalau Iya, nggak iya. lucu malah pusing lagi. Nah, kalau show sendiri mah bebas kali Ling mau ngapain mah nggak bisa ngelawan orang mau. Betul. Nggak ada link. Nah opener? Belum tahu. Aneh banget opener belum tahu. Karena gue kan Depok lagi bikin kompetisi internal. Namanya Pimpong Or Comedy. Kayaknya gue yang Juara. dari sana. Yang gue Kicuy suka ya, dari Kicuy, sana. Kicuy udah diajak sama Hibzi. Iya nggak apa-apa ajak lagi. Bener ya? Bentrokin ya? Iya bentrokin aja sama Kicuy. Iya dah. Apa lu jempol-jempol? Ih, ngatur-ngatur terus. Ngatur-ngatur. Tahu udah nggak ada kacau tentang nggak ada Bang Abdel ngatur Iya, dia. udah ngerasa bos di sini lu Bang Rahman. Parah lu Bang Rahman. Berarti ini dari kalian menonton video ini sudah bisa dibeli. Ya, Ini pre-sale atau early Enggak, bird? langsung. Langsung aja. langsung aja. Oh ya udah. Berarti harga tiketnya juga segini aja Segitu udah ya. aja, Ya, betul. Floret ya. Floret. Proret ya. Oke. Bener. Proret nggak ada naik turun ribet udah beli aja lah. Enggak kuotanya didikitin dulu biar sold out enggak. Enggak. Kuota berapa penonton? 414. 414. Itu lu fullin. Itu udah gua kurangin sama undangan. Oh, Jadi yang iya, gua iya. jual tuh 414. 414. Iya. Oke, sip segera dibeli ya silakan kloket.com. Keling thank you ya sudah hadir. Sudah hadir. Kakak Hihi. Hah? Kahi. Kahi. Iya. Kahi. Iya benar sudah bercerita tentang dari makanan, investasi, Pajak. show, luar biasa loh. Kalau salah-salah dalam yang cerita soal pajak atau investasinya, sorry guys, nggak bermaksud guys. Nggak usah minta maaf. Sini nggak usah pakai. Manusia tuh tempatnya salah dan Benar, dosa kok. itu Benar, dia. Ya udah yang Tolong kalau salah nggak jangan apa-apa, diserang. orang juga pernah salah kok semua. Tenang. Sekarang viral kan lu. Tenang Ling. Salah nggak apa-apa. Yang penting jangan rendang pakai keju. Gue Aduh. Sumpah, buat yang nonton ini beli rendang kasih keju parmesan. Kalau nggak ada parmesan ya udah keju parut pasti enak. Yakin gue. lu denger dari orang yang sering nyangkut sarannya. Ini kalau soal makanan jago gue. Enggak. Sambal mata kasih potongan nanas madu enak banget. Enggak Ling. Langsung lah. Lu kan belum pernah dapat seminar makanan kan? Enggak, tapi gue kan dari kecil makan. Tapi kan masak udah nggak usah. Yang didengar aja yang tadi soal investasi soal apa boleh lah keling lah. Pajak yang lainnya makanan tadi keju. Enak itu men. Oke kalau gitu terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya dari Ho Hihi. Pilar Dadah. kelima demokrasi kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena saya on the weekend. Terima kasih. Karena enggak